Saya teringat sebuah lagu yang dikarang oleh Pendeta Kris Manusama sebelum bertobat. Dia mengarang lagu berjudul Tak Selamanya Mendung Itu Kelabu. Tak selamanya. Betul. Memang ada waktunya mendung itu kelabu. Tapi penulis lagu ini juga percaya ada waktunya juga mendung itu berubah menjadi cerah. Nah, demikian juga dengan kita. Keyakinan, kepastian akan perubahan di tengah-tengah musim yang buruk. Itu yang membuat kita sampai kepada perubahan yang Tuhan janjikan. Dan kita tetap bergairah walaupun tidak enak, walaupun sepertinya gelap. Ya. Cuma sepanjang mata memandang, sepertinya hanya padang gurun. Betul. Tapi berjalan dengan Tuhan karena Dia Allah yang sanggup merubah keadaan. Amin. Baik. Amin. Yang kedua, Pendeta John Handoyo, ketika kita ada di musim yang tidak baik dalam kehidupan kita dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka sikap yang kedua, lewati musim yang tidak baik itu dengan ucapan syukur. Saya membaca satu buku dan buku itu berkata begini, semakin hebat musim panas, maka semakin hebat musim dingin. Maksudnya begini, semakin hebat pergumulan kita, ketika kita bisa melaluinya dengan ucapan syukur, maka semakin hebat kuasa dan berkat Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah di balik masalah, di balik musim yang tidak baik, seperti dikatakan dalam Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kelemahannya adalah kita tidak mampu menguasai diri, menahan diri ketika melewati musim-musim yang tidak baik tadi dengan respon yang benar. Padahal di balik itu semuanya ada kebaikan Tuhan. Dan ketika kita memasuki musim yang tidak baik, pemirsa, engkau lewati dengan ucapan syukur. Berarti menerima kenyataan-kenyataan pahit sekalipun itu yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan ucapan syukur, maka percayalah di balik itu semuanya ada peristiwa-peristiwa kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang sekalian juga mungkin tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Wah, melihat hal ini lebih lagi luar biasa kita bisa mengucap syukur. Apapun keadaan kita, saudara semua di rumah, dimanapun, bisakah kita mengucap syukur? Karena saya melihat waktu sekeluarga di dalam Alkitab, Lazarus, Marta, Maria berduka ya. Tidak make sense. Tiang penopang keluarga, sumber income keluarga sudah meninggal. Kalau Tuhan Yesus ada kan nggak akan mati, pasti ditumpang tangan sembuh bangkit. Betul. Tapi Tuhan menunjukkan, Yesus datang, Dia memberi contoh kepada Maria, Marta dan penduduk sekitar desa itu. Waktu Dia mengucap syukur dan Dia perintahkan Lazarus bangkit. Puji Tuhan. Waktu Yesus juga ada melihat kebutuhan orang banyak yang lapar dari pagi sampai sore, mendengarkan pengajaran firman Allah. Mereka orang-orang umat yang tekun, yang taat, yang baik. Dan saat itulah Yesus iba dengan mereka. Cuma ada 5 roti 2 ikan juga mujizat terjadi. Hanya mengucap syukur. Berarti kita tahu bahwa mengucap syukur, Paulus katakan ucapkan syukur senantiasa dalam segala hal. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa ucapan syukur itu seperti kendaraan yang membawa doa kita cepat sampai ke tata Allah. Dengan ucapan syukur kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan mengapa ini terjadi. Kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Kenapa Engkau izinkan aku mengalami? Tidak menyalahkan situasi, keadaan, masalah. Tetapi lewati ucapan syukur. Lewati itu dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya kita akan melewati dan kita akan sampai kepada garis finish musim yang tidak baik dan masuk kepada area yang berbeda. Luar biasa. Yang ketiga Pak Johan, sikap yang baik ketika kita mengalami musim yang tidak baik. Saya mengangkat contoh dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kata Ayub dalam Alkitab memiliki 2 arti. Yang pertama target, yang kedua sasaran. Nah demikian juga dengan kita orang percaya. Kita juga menjadi target atau sasaran dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah iblis. Di mana iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, bahkan membinasakan iman rohani kita. Tapi sisi yang kedua adalah target Allah. Di mana kita adalah target untuk mengalami janji-janji Allah, target untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Demikian juga dengan Anda dimanapun saudara berada. Anda adalah target daripada janji Tuhan, target kegenapan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, Ayub juga pernah mengalami musim yang tidak baik. Ekonominya dihabiskan, semua harta bendanya habis, ternaknya habis. Demikian juga dengan anak-anaknya meninggal semua 10-nya. Ayub bahkan mengalami sakit penyakit dari ujung kaki sampai kepala, parah semuanya.
Bahkan istri yang diharapkan mendukung, malah istrinya menyuruh Ayub untuk mati saja. Ayub sedang mengalami musim yang sangat tidak baik. Tetapi di tengah situasi seperti itu, dalam Ayub pasal 23, ayat 11 dan ayat 12, maka dikatakan oleh Ayub, dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Hidupnya tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Nah, sikap yang terbaik yang ketiga ketika kita ada di musim yang tidak baik adalah tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu sulit, berat, pahit, dan sengsara. Yakinkan dirimu untuk tetap berjalan dalam firman Tuhan. Engkau akan lihat, dan Ayub lihat dalam pasal 42, bukan ending yang menyedihkan, tapi ending yang penuh sukacita. Ayub dipulihkan, Ayub diberkati, bahkan lebih daripada yang sebelumnya. Puji Tuhan. Kalau Ayub bisa mengalami hal itu yang luar biasa, kehidupan yang sangat kontra, orang yang berhasil, yang saleh, yang kaya, yang keadaannya sangat baik, tiba-tiba digoncang dengan keadaan badai yang luar biasa. Betul. Dia bertahan. Alkitab menuliskan kisah Ayub begitu panjang fatsalnya, Ya. kejadian yang real supaya kita belajar. Ya. Hari ini maukah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar, kalaupun musim kehidupan kita sedang rodanya di bawah, Betul. one day, tidak lama, Ya. waktu kita tetap tadi memegang, Ya. ya, Hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. berjalan sesuai, hidup berjalan, berarti pikiran kita, lifestyle kita, Ya. ucapan-ucapan kita, Betul. ya, walaupun kita harus mengerem pengeluaran kita, Ya. yang biasa saudara lakukan, yang begini hari ini harus cukup nerimo, orang Jawa bilang, harus menerima apa adanya, Ya. dan itu akan membuat satu pelajaran dalam hidup kita, Amin. berjalan, ya, untuk tidak keluar dari firman Firman Allah. Tuhan. Dan hasilnya memang Ya. musim pemulihan, Musim pemulihan terjadi. musim mujizat. Amin. Ini adalah tahun mukjizat Ini dan tahun mujizat. kesembuhan yang kreatif. Ya, haleluya. Musim kesembuhan. Musim yang saudara nantikan yang baik yang datang dari Allah akan dialami. Ya, pasti terjadi. Pasti terjadi dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Baik saudara, kita tetap ada dalam This is Your Time dan kita akan doa untuk saudara bersama-sama supaya saudara semua hari ini alami sesuatu dari Tuhan masuk dalam musim yang baru. Puji Tuhan.